Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa khadatul mu'azzami al-mukarrami guru agung bangsa abanan Sayyidi Syekh sahibul wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, setelah kita mengetahui fenomena laduni sebagaimana kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam Al-Quran sebagaimana di video sebelumnya, maka tentu saja akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa itu ilmu laduni. Pun kita pun bisa mengetahui kenapa Nabi Musa alaihissalam, walaupun beliau seorang kalimullah, mampu berdialog langsung dengan Allah, tetapi berdasarkan kisah ini beliau tidak dianggap memiliki ilmu laduni. Lalu bagaimana sebenarnya ilmu laduni itu? Maka tentu saja kita harus merujuk pada guru besar sufi yang memang sangat dipercaya dalam hal ini, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana dalam tafsir Al-Jilani beliau memberikan tafsir terhadap sebuah ayat, "Wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilman." Lalu mereka berdua, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, berhasil bertemu dengan salah seorang hamba kami, yaitu Nabi Khidir, yang diberikan rahmat padanya dari sisi kami dan kami telah mengajarkannya secara langsung. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan tafsir, "Wa 'allamnahu min ladunna bila wasail kasbi wat ta'allumi wat talabi wal istifadati bal bi mujarradi tawfiqina wa fadlina iyyahu imtinanan lahu wa ihsanan alaihi." Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah tanpa wasilah kasab, upaya, usaha, tanpa ta'alum, belajar, tanpa talab, mencari, menuntut, dan juga tanpa istifadah, tanpa mencari faedah, tetapi semata karena kepantasan, karena anugerah, karena pemberian dan kebaikan dari Allah semata. Ilmu apa? Yaitu ilman muta'alliqan bil ghuyub, ilmu yang berkenaan dengan kegaiban, haitsu akhbara bima waqa'a wa yaqa'u wa sayaqa, di mana dia mengetahui kejadian yang telah terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi di saat sekarang, dan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Jadi Bapak Ibu, ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah itu muta'alliqan bil ghuyub, berkenaan dengan kegaiban. Tapi kegaiban seperti apa? Lebih spesifik lagi, kegaiban yang berkenaan dengan kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka kita semakin bisa memahami ilmu laduni sebagaimana di dalam kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa sebelumnya. Nabi Khidir, ketika beliau pertama sekali bertemu dengan Nabi Musa, beliau langsung mengenal Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Nah, ini kan pengetahuan masa lalu, ilmu laduni. Beliau juga bisa mengetahui bahwa Nabi Musa matang syariat dan beliau cukup dengan ilmu syariat. Wilayah dakwah beliau cukup di khalayak Bani Israel. Ya Musa kafa bit Taurat ilman wa Bani Israel syughlan. Wahai Musa, cukuplah Taurat sebagai ilmu dan Bani Israel sebagai kesibukan dakwah. Dan memang sejarah juga membuktikan hal itu, bahwa beliau seorang ahli hukum, ahli syariat. Sebagaimana hal ini dipegang teguh oleh para pendeta Bani Israel sepeninggal beliau. Tetapi Nabi Musa sakti mandraguna, bisa membelah lautan, bisa menaklukkan tukang sihir dan sebagainya. Ini kan ilmu laduni? Oh bukan, itu mukjizat. Mukjizat itu merupakan buah atau samrah dari pengamalan yang istiqomah terhadap syariat. Jadi buah syariat itu bagi para nabi adalah mukjizat, dan bagi para wali adalah karamah. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian juga di dalam kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa itu, Nabi Khidir mengetahui bahwa Nabi Musa tidak mampu bersabar untuk belajar hakikat. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa tidak mampu bersabar. Apa alasannya? Kalimat berikutnya, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi alasan kenapa Nabi Musa tidak bersabar karena beliau belum mengetahui rahasia di balik syariat itu. Nah, ini mata hukum, tabiat syariat. Nabi Khidir tahu persis bahwa Nabi Musa sangat melekat, sangat berpegang teguh pada syariat. Watak atau tabiat hukum syariat inilah yang menjadikan Nabi Musa tertutup dari hakikat, kesusahan untuk memahami rahasia kegaiban
rahasia di balik syariat itu. Jadi Nabi Khidir tahu persis ujung perjalanan itu, bahwa Nabi Musa tidak akan pernah mampu bersabar karena beliau masih dikendalikan oleh tabiat hukum yang mengalir kuat di alam pikiran bawah sadar beliau. Kemudian berikutnya Nabi Khidir juga, beliau bisa mengetahui akan datangnya raja zalim yang akan merampok perahu yang masih bagus itu. Nah, ini kan pengetahuan masa depan, ilmu laduni. Demikian juga ketika beliau membunuh bocah itu, beliau tahu masa depan bahwa bocah itu akan bergelimang kekufuran dan kesyirikan di masa depan dan berdampak buruk juga kepada kedua orang tuanya. Maka sebelum terlanjur, Nabi Khidir membunuh bocah itu. Dan Nabi Khidir pun tahu bahwa Allah akan menggantikan bocah itu dengan adiknya yang jauh lebih baik, lebih soleh, lebih berbakti, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Demikian juga pengetahuan mengenai harta terpendam di bawah dinding itu yang merupakan milik dua orang anak yatim yang sedang dibina di kota. Dan nanti Allah akan memberikan harta terpendam itu kepada kedua anak yatim itu sebagai rahmat dari Allah. Nah, ini kan juga pengetahuan masa depan, ilmu laduni. Jadi Bapak Ibu, bila kita perhatikan kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa, maka ilmu laduni itu tidak hanya sekedar mengetahui kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, namun juga dengan pengetahuan itu mampu memberikan hikmah atau faidah yang mendalam pada batin bawah sadar seorang salih, batin bawah sadar orang yang sedang belajar hakikat. Karena itu dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam tentu saja dengan pengalaman spiritual bersama Nabi Khidir yang dalam sebagian riwayat itu selama 6 tahun, tentu saja akan memberikan kesan, bekas, dan pengaruh spiritual yang sangat mendalam pada batin beliau. Maka kita bisa memperhatikan kejadian kedua misalnya, di mana Nabi Khidir membunuh seorang bocah. Nah, ini kan secara hukum tentulah merupakan dosa yang sangat besar. Pelakunya harus dibunuh juga, dikisos. Tetapi kenyataannya Nabi Musa tidak berkutik. Dengan logika hukum yang beliau miliki, Nabi Musa justru malu dan meminta maaf kepada Nabi Khidir yang telah menilai dan menjustifikasi Nabi Khidir. Tentu saja ini bukan sekedar karena Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Khidir itu utusan Allah, namun lebih tajam dari itu karena kewibawaan spiritual yang dimiliki oleh Nabi Khidir itu sendiri. Karena dalam kitab surah Al-Asrar, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna minal ilmi kahiyatil maknun la ya'lamu illal ulama'u billah fa idza nataqu bihi lam yunkirhu ahlul ghirrah." Sesungguhnya sebagian ilmu itu ada yang tersimpan seperti harta terpendam, tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama Allah. Bila ulama Allah itu sudah berbicara dengan ilmu terpendam itu, tidak akan ada seorang pun yang mampu membantahnya. Jadi Nabi Musa tidak mampu membantah Nabi Khidir karena kewibawaan spiritual yang beliau miliki. Maka tentu saja dengan kesadaran ini Nabi Musa betul-betul mampu menyadari bahwa pengetahuan beliau berkenaan dan hukum-hukum syariat menjadi kadaluarsa, tidak ada manfaatnya di hadapan wibawa spiritual Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu, di samping ilmu laduni itu mampu memberikan kesan rohaniah mendalam pada batin seseorang yang sedang belajar hakikat, ilmu laduni itu juga mampu mengubah takdir. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya, mampu mencoret catatan takdir di Lauhil Mahfuz. Perahu itu kan takdirnya seharusnya dirampok oleh Raja Zalim, tetapi takdir ini dihapus oleh Nabi Khidir. Jadi beliau mengubah takdir perahu itu, yaitu dengan cara membocorkan perahu itu. Demikian juga seperti bocah tadi, kan takdirnya seharusnya dia menjadi seseorang yang penuh keingkaran dan kesyirikan dan menggiring kedua orang tuanya juga. Tetapi takdir ini diputus, diubah secara ekstrim oleh Nabi Khidir. Tidak tanggung-tanggung beliau membunuh bocah itu untuk memutus takdir itu. Nah, ini takdir diubah. Jadi Bapak Ibu, ilmu laduni itu bisa mengubah takdir. Maka bila kita sering membaca manqobah dan hagiografi para wali, seperti di dalam cerita-cerita hagiografi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka akan kita dapati bahwa Tuan Syekh juga memiliki ilmu laduni. Tidak hanya mengetahui masa lalu masa depan, tetapi beliau juga mampu mengubah takdir. Nah, dalam video sebelumnya di episode 24 ya, nah itu kan dalam manqobah ada wali mardud, 300 orang wali-wali sempurna, tidak ada yang mampu mengembalikan wali mardud itu menjadi wali yang diterima kembali oleh Allah, karena wali tersebut tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai seorang wali yang celaka, yang tertolak dari sisi Allah. Tetapi melalui kemampuan
ilmu laduni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mampu menghapus catatan takdir di lauhil mahfuz itu. Tuan Syekh yang berhasil mengangkat derajat kewalian yang mardud tadi, yang tertolak tadi, menjadi diterima kembali oleh Allah. Kenapa? Karena Tuan Syekh memiliki ilmu laduni, atau dalam istilah Sirrul Asrar, beliau menguasai takdir di lauhil akbar, di atasnya lauhil mahfuz. Demikian juga pengarsa Abah Anom, beliau juga memiliki ilmu laduni. Kan kita sudah sering mendengar bagaimana orang yang takdirnya mati bisa hidup kembali, bagaimana daging tumor di perut yang telah diponis akan mati oleh dokter, namun kemudian daging tumor itu berubah menjadi janin. Namun demikian Bapak Ibu, di sini pun kita harus hati-hati, karena ilmu laduni ini kalau kita tidak mengerti dengan sesungguhnya, ini hampir sama loh dengan ilmu dukun. Dukun kan mengetahui masa lalu, masa depan juga ya. Dukun bisa meramal juga. Tapi kan yang pasti Nabi Khidir bukan dukun ya. Pengarsa Abah Anom bukan dukun, beliau memiliki ilmu laduni. Nah, ilmu dukun bukan ilmu laduni, walaupun ada mirip-mirip gitu ya, tetapi pada prinsipnya sangat berbeda sekali antara ilmu dukun dengan ilmu laduni. Jadi kita harus hati-hati. Tidak semua pengetahuan mengenai kejadian masa lalu masa depan itu adalah ilmu laduni. Dan seringkali karena kita tidak mengerti, kita pun tersesat dari jalan hakikat yang lurus. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan lakharatul mu'azzam yang mukarrami guru agung Pengarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Sahib Fataj Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.